Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang misteri bangku kosong di kelasku saat SMA. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Hari ini tepatnya kelulusan kami, sekolah mengadakan acara kelulusan dan perpisahan kelas 12 yang diadakan di lapangan sekolah. Acara sendiri berlangsung ramai dan ada banyak hiburan seperti menari, grup band, pidato dari adik kelas, pertunjukan drama, menyanyi dan lain-lain. Di sini aku duduk di depan kelas untuk menikmati acara tersebut, ditemani dengan teman-temanku juga. Tidak sengaja aku mendengar percakapan antara kakak kelas dengan temanku Andre. "Kalian kan udah mau naik kelas nih, terus kalau masuk ke kelas kita, pesan kakak cuma satu, itu di barisan paling belakang pojok dekat dinding bagian kanan ada bangku kosong. Tolong jangan dipindah atau dipakai ya," ucap kakak kelas itu. "Emangnya kenapa kak?" ucap Andre. "Gak apa-apa, udah ikutin aja aturannya," ucap kakak kelas yang tidak ingin menjelaskan. "Oke kak, pesannya bakal diingat nih," ucap Tony yang kebetulan juga berada di situ. Setelah acara kelulusan selesai, kami semua pun diliburkan selama 3 hari, selama liburan terkadang aku kangen dengan teman-teman. Sesekali aku menelepon mereka melepas rasa kangen kepada mereka. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Di SMA aku baru merasakan yang namanya pertemanan dibandingkan saat aku SMP. Walau banyak teman tapi aku lebih memilih sendiri. Entah kenapa aku juga tidak tahu alasannya. Tapi tetap aku tidak melupakan sahabat setiaku Dion dan Sanjaya yang selalu menemaniku di kala susah dan senang. Tidak terasa sudah 3 hari aku libur sekolah hari ini. Waktunya aku masuk kembali ke sekolah meninggalkan kelasku yang lama, dan menempati kelas yang baru. Di sekolahku sendiri kelas IPA hanya ada 1 kelas, lain halnya dengan kelas IPS yang ada 2 kelas dan dibagi menjadi 2 yaitu IPS 1 dan IPS 2. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. 3 hari telah berlalu, hari ini aku kembali masuk sekolah dengan kelas baru. Saat pertama kali aku memasuki kelas IPA, aku merasakan hal yang agak aneh, tapi tidak aku pedulikan, mungkin itu karena aku baru pertama kali memasuki kelas itu, itulah yang aku pikirkan. Tapi aku merasa penasaran dengan pesan kakak kelas 3 hari yang lalu. Aku memilih tempat duduk di bagian belakang tepat di dekat bangku kosong itu, karena posisi bangku itu di sudut tembok bagian kanan dan sepertinya bangku itu sudah sangat lama tidak ada yang mendudukinya, terlihat dari banyaknya debu yang menempel di bangku itu. Bel pun berbunyi tanda akan dimulai pelajaran, guru pun sudah memasuki ruangan dan mulai menjelaskan pelajaran. Saat di tengah pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba saja bangku kosong itu bergerak dan menimbulkan bunyi. Semua siswa pun terdiam sampai guruku yang sedang menjelaskan pelajaran pun ikut terdiam. Saat itu aku menoleh ke bangku itu, aku mulai merasakan kehadiran seseorang di bangku itu dengan baju seragam. Rambut terurai menutupi wajahnya tapi, wajahnya masih samar-samar kulihat parasnya yang sebenarnya cantik tapi pucat, terlihat samar-samar. Setelah aku melihatnya, aku mencoba untuk tidak memperdulikannya. Aku mencoba untuk fokus kembali belajar, sesekali temanku Tari yang duduk di sampingku merasakan merinding. "Lan, kamu ngerasa merinding gak?" ucap Tari. "Gak, biasa saja," ucapku sambil menulis tulisan di papan tulis yang ditulis oleh Pak Guru. "Ah masalan, kamu gak ngerasain?" ucapnya yang sedikit bingung. "Iya beneran, dah gak usah terlalu dihayati, lebih baik lanjutin nulisnya," ucapku sambil meyakininya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor.
Beberapa hari masuk di kelas itu aku sudah mulai biasa melihat kehadirannya dan mengalami hal yang aneh-aneh, tapi tidak dengan teman-temanku. Pernah sewaktu dikala aku masuk terlalu pagi dan belum ada teman-teman yang masuk, hanya aku sendiri. Lalu aku buka pintu kelas, aku melihat siswa itu duduk di bangku itu dengan menundukkan kepalanya dan rambut yang hampir menutupi wajahnya, tapi masih bisa aku melihat wajahnya. Lalu aku menuju bangkuku dan menyapanya. "Selamat pagi," ucapku. Siswa itu tidak bersuara sedikit pun, hanya terdiam dan menolehku sambil tersenyum, senyum yang mengerikan menurutku. Lagi-lagi keanehan muncul kembali. Di bel berbunyi menandakan waktu pelajaran akan segera dimulai dan kami semua mulai fokus belajar. Aroma wangi bunga melati muncul, wangi sekali baunya memenuhi seisi kelas. Tidak cuma aku, teman-teman yang lain pun mencium baunya. Ada teman yang sempat mensuarakan bau wangi tersebut. "Kok kelas ini jadi bau bunga melati ya?" ucap Tony. "Ya, aku juga menciumnya," ucap Eka. "Ya, aku juga," ucap Andre. Kelas hampir gaduh, lalu Pak Guru mencoba menenangkan kami. "Ya sudah, tidak usah dihiraukan, biar kalian fokus. Bapak kasih tugas, kerjakan tugas kimia halaman 1-2 tentang bilangan oksidasi." "Yah Bapak," ucap Eka dan Tari. "Dan kumpulkan hari ini, Bapak kasih waktu sampai mata pelajaran ini usai," ucap Pak Guru sambil berdiri meninggalkan ruang kelas dan menuju kantor guru. "Haduh, tugas lagi," ucapku kepada Tari. "Aku lihat jawabanmu aja ya, yang soal tidak bisa aku jawab," ucapku kepada Tari. Kebetulan Tari siswa yang pintar di pelajaran kimia. "Iyalah gampang," ucapnya. Setelah semua teman-teman fokus mengerjakan soal, termasuk aku juga, tiba-tiba Tari berperilaku aneh. "Apaan sih Lan?" ucap Tari. "Kenapa emangnya?" ucapku yang bingung. "Kamu tadi mencolek aku," ucap Tari. "Gak ada ah," ucapku sambil berusaha meyakinkannya. "Masa sih Lan? Terus siap yang tadi mencolek lenganku?" ucap Tari yang mulai takut. "Mungkin halusinasi kamu Tari," sahutku mencoba menenangkannya. "Ah masa sih Lan?" ucap Tari yang masih sedikit bingung. "Ya udah, kerjakan tugasnya bentar lagi, nanti habis waktunya," ucapku sambil mendesaknya. Iya Lan, bentar lagi kelar ini." Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Aku sedikit penasaran dengan ucapan Tari. Aku bertanya kepada Dion, dari dalam hati. Terkadang Dion itu suka jahil. "Kamu jahilin Tari," ucapku dalam hati. "Gak ada Lan, aku gak ada jahil sama Tari," ucap Dion sambil meyakinkan aku. "Terus siapa ya?" ucapku yang bingung. Lalu aku menoleh ke bangku kosong itu. Terlihat siswa itu menunduk sambil tersenyum. Melihatnya seperti itu membuat aku yakin dia yang menjahili Tari. Sebenarnya siswa itu tidak mengganggu seperti jin-jin jahat lainnya yang membuat kesurupan, menampakkan wajah yang mengerikannya, dan lain-lain. Hanya saja dia lebih jahil kepada teman-temanku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Pernah suatu hari kami semua berfoto di dalam kelas. Waktu itu wali kelas kami kebetulan membawa kamera foto dan kami disuruh berbaris di depan papan tulis. Untuk mengabadikan momen tersebut, di situ cuma aku saja yang tidak ikut, karena memang dari dulu aku tidak suka difoto. Setelah semua teman-teman difoto dan belum dicetak hasil-hasil fotonya. Hampir 1 minggu foto pun jadi. Kami semua penasaran melihat hasilnya, tetapi tidak denganku. Karena di foto itu aku berpikir tidak ada fotoku, tiba-tiba Tari membawa 2 lembar foto dari wali kelas. Seluruh kelas pada berebutan ingin melihat foto tersebut. Setelah mereka melihat dengan teliti, ada foto yang aneh dari 2 foto itu. Hanya 1 foto saja yang aneh. Semua melihat ada 1 siswi yang ikut berfoto di belakang. Wajahnya tidak terlalu jelas alias samar-samar. Semua teman mulia panik dan aku juga belum melihat foto tersebut.
Akhirnya Lucy membawa foto itu kepadaku. "Lan, kamu gak lihat fotonya?" ucap Lucy. "Gak, males, kan gak ada fotoku juga," ucapku kepada Lucy. "Coba kamu lihat deh, ada yang aneh semua, total siswa ada 23, kenapa jadi ada 24, terus ini wajahnya samar Lan, ini bukan wajah teman kita Lan," ucap Lucy sambil menjelaskan. Mendengar ucapan Lucy, membuat aku menjadi penasaran dan ingin melihatnya. Setelah melihatnya aku pun kaget dibuatnya. Ternyata benar yang bilang oleh Lucy dan aku lihat wajah siswi itu di foto, ternyata wajahnya sama dengan siswi yang sedang duduk di bangku kosong itu. "Wow, iya bener apa katamu, tapi gak apa-apa deh, mungkin dia juga mau ikut berfoto," ucapku sambil tertawa. "Kamu ini Lan malah bercanda," sahut Lucy dengan kesal. Setelah kejadian foto itu, teman-teman mulai tahu sosok yang duduk di bangku kosong dan menambah suasana kelas menjadi mencekam ketika sedang sendirian. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Hingga pada suatu hari, aku sempat tertidur di kelas pada jam istirahat. Entah kenapa pada saat itu mataku sangat mengantuk hebat. "Tar, aku mau tidur dulu ya, ngantuk banget nih, nanti bangunin kalau istirahat udah selesai," ucapku kepada teman-teman. "Kamu gak ke kantin Lan?" ucap Eka. "Enggak, aku males, aku ngantuk," ucapku sambil menguap. Akhirnya aku pun tertidur dan bermimpi aneh, seakan-akan aku flashback kejadian. Seseorang berada di kelasku, lalu aku melihat siswi yang duduk di bangku kosong itu di dalam mimpiku. Bangku kosong itu diduduki oleh seorang siswi dan ada mejanya. Aku melihat guru sedang memberi mata pelajaran, tapi aku tidak mengenali guru tersebut dan siswa-siswi yang duduk di kelas itu, dan tiba-tiba siswi itu selalu mengusap-usap perutnya. Setelah beberapa menit siswi itu meminum banyak obat. Teman sebangkunya tidak tahu apa yang dia lakukan. Setelah itu dia meminta izin untuk ke kamar mandi, tapi entah kenapa dia lama sekali di kamar mandi. Guru pun menyuruh teman sebangkunya untuk memanggilnya. Setibanya di kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi dikunci dari dalam. Temannya mulai panik dan kembali ke kelas memberitahukan guru dan teman-temannya, lalu semuanya menuju ke kamar mandi. Pak Guru dan teman laki-lakinya membantu Pak Guru untuk mendobrak kamar mandi itu. Ternyata setelah berhasil didobrak pintu tersebut, terlihat siswi itu tidak sadarkan diri dengan mulut yang penuh busa. Akhirnya siswi itu dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya dia tidak tertolong. Aku terkejut dan terbangun dari tidurku, aku bingung dengan mimpi itu. Aku mulai bertanya kepada Dion apa mimpi itu sebuah penjelasan atau hanya bunga tidur. Setelah aku menceritakan semua kepada Dion. "Apa yang baru saja kamu mimpikan itu memang terjadi Lan," ucap Dion. "Tapi aku bingung kenapa dia melakukan semua ini," ucapku yang penasaran. Bel berbunyi waktu istirahat telah usai, tapi mata pelajaran fisika Bapak gurunya tidak masuk dan guru lain yang menyuruh kami untuk mencatat tulisan yang ada di papan tulis. Karena tari tulisannya bagus, jadi dia yang bertugas menulis di papan tulis. Aku mulai menulis, tapi sesekali aku kepikiran tentang mimpiku tadi. Aku mulai kembali berbicara dengan Dion. "Aku masih kepikiran Dion mimpi tadi," ucapku sambil menulis. "Coba kamu tanya Lan kepada siswi itu," ucap Dion. "Kok aku sih yang nanya, kamu harusnya yang nanya. Sudah dari awal kamu masuk ke kelas ini tapi dia tidak mau bilang, cuma diam saja," ucap Dion. "Ya udah kalau gitu aku bertanya dengannya, semoga aja ada jawabannya," ucapku yang ragu. Aku mulai memberanikan diri berbicara melalui hati dengan siswi itu, tapi dia tidak mau menjawab. Apa yang terjadi? Tapi anehnya aku diberi gambaran di pikiranku.
Aku seolah-olah melihat tentang kehidupannya. Ternyata siswi itu adalah siswi terpintar di kelas itu. Dia dibutakan oleh cinta dan memberi seluruhnya untuk laki-laki itu, dan ternyata laki-laki itu adalah teman sekelasnya sendiri. Hidupnya hancur setelah dia mengetahui kalau dia hamil. Dia yang dulunya periang suka berkumpul-kumpul dengan teman, bercanda bersama dengan teman-temannya, sekarang hanya terdiam dan selalu menyendiri. Dia berusaha menjelaskan apa yang dia alami kepada kekasihnya, tapi kekasihnya tidak mau tahu. Akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba Eka mengagetkan lamunanku. Ngelamun aja bukannya nulis, ucap Eka. Duh ngagetin aja orang nih, ucapku. Ya ini mau nulis, ucapku. Aku menoleh ke bangku kosong itu dan melihat siswi itu. Dia menunduk sambil tersenyum. Mungkin di kelas ini banyak kenang-kenangan dia bersama teman-temannya di saat dia masih hidup dulu, dan aku seperti merasakan kesedihan yang teramat sangat di hati. Mungkin saja rasa itu dari dia dan ucapan di hatiku yang membuatku tersentuh. Setelah kejadian itu aku tidak merasa takut lagi, dan teman-teman juga sudah mulai terbiasa melihat keanehan-keanehan di kelas. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.